Nah, ya, saat lagi lah biar nanti kalau Anda download itu benar videonya ya. Oke, ini tentang knowledge based recommendation system dari rangkaian yang beberapa saya sampaikan di depan, kolaboratif, kemudian content based, kemudian ini yang knowledge based ya, saya sampaikan ya. Overview, saya share lupa belum slide show. Ya, dalam knowledge based recommendation system itu prinsipnya ada tell me what fits based on my needs. Jadi ini user memasukkan, ini saya ulang tadi ya sebelumnya karena gangguan. Jadi ini user menyampaikan kebutuhannya secara eksplisit kepada sistem. Karena disampaikan secara eksplisit sehingga tidak ada permasalahan cold start ya. Cold start problem itu tidak ada di dalam tuh ada tahu lewat. Jadi akan tidak ada permasalahan cold start karena kalau dalam content based ataupun kolaboratif itu berdasarkan history di mana user tidak menyatakan kebutuhannya secara eksplisit di dalam content based maupun kolaboratif, sehingga di situ jika usernya user baru ataupun nanti item-item yang belum di rating karena memang masih baru itu akan jadi masalah. Nah kalau di sini ini tidak akan ada masalah dengan user baru. Kenapa? Karena user profile, nah ini ya, user profile itu didapatkan dari pernyataan kebutuhan secara eksplisit oleh user pada saat itu. Kontekstual parameter, ini saya sampaikan tadi, bahwa kontekstual parameter bisa saja adalah kalau memang diperlukan ya, tetapi kalau user profile itu jelas kontekstual parameter itu sifatnya opsional, jadi pada saat user mengakses itu saat itu jam berapa katakanlah gitu ya, jadi waktunya itu bisa diambil, kemudian lokasinya di mana. Kadang-kadang kalau Anda yang simpel aja misal Anda berada di BIP, Anda tiba-tiba direkomendasikan tempat-tempat makanan yang di daerah sekitar BIP lewat SMS. Nah, kadang-kadang seperti itu. Anda pernah tahu ya, mungkin pernah mendapatkan itu zaman dulu, nggak tahu sekarang kayaknya sih nggak ada ya. Dulu pernah ada itu seperti itu. Nah, itu adalah termasuk salah satu yang kontekstual parameter berdasarkan lokasi user pada saat itu dan waktu user mengakses, bukan mengakses sih, pada saat itu user berada di mana, itu kontekstual parameter. Atau tadi yang sudah saya singgung tentang kontekstual yang lain yang bukan, yang agak sedikit berbeda, misal bahwa sekarang konteksnya sedang masa pandemi, masa ini ya COVID-19, virus ini COVID-19. Oleh karena itu nanti bisa direkomendasikan tempat-tempat kuliner yang sudah menjalani protokol apa itu namanya protokol untuk COVID-19 ini. Karena ada tempat-tempat kuliner misal daging Mang Oleh atau apa, nah itu ada protokolnya enggak seperti itu ya, apakah nanti antriannya itu ada jarak-jaraknya atau tidak, nah seperti itu. Jadi ya ataupun tempat-tempat wisata yang sudah memang menyatakan secara eksplisit bahwa dia akan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Nah, seperti itu ya. Nah, konteks-konteks yang lain juga bisa ya, itu kontekstual parameter itu adalah kejadian-kejadian sesuai konteks pada saat itu ya. Konteks pada saat itu. Misal karena sekarang lagi masa-masa longsor, hujan deras longsor, sehingga misal rekomendasi pariwisata ya, itu tidak direkomendasikan tempat-tempat pariwisata yang daerahnya rawan longsor, misalnya seperti itu. Nah, itu contoh ya. Itu kontekstual parameter. Banyak sekali kontekstual information yang dapat digali. Ya. Bisa faktor eksternal dari user itu sendiri, seperti contoh tadi ya, masa hujan, kemudian banyak longsor waktu itu, pada saat itu katakanlah. Kemudian kontekstual parameter yang berupa keadaan pandemi misalnya. Atau yang internal dari user itu sendiri seperti lokasi, kemudian atau lokasi kan bisa posisi GPS ya kalau dia mengakses dari perangkat mobile, bisa juga waktu, bisa juga cuaca pada saat user mengakses ya.
dan juga ada beberapa lain. Itu contoh-contoh yang sering digunakan ya, 3 itu. Itu yang internal. Kalau eksternal itu banyak sekali. Ya, itu ya kontekstual parameter. Nanti nggak tahu, kemarin ada yang saya tugaskan untuk mencari paper tentang konteks aware recommendation system tidak ya. Ada recommendation system yang namanya konteks aware ya. Konteks aware artinya dia merekomendasikan berdasarkan contextual information. Contextual information-nya apa? Nah itu yang ada di paper-paper itu tentu dia akan menggunakan contextual information apa gitu ya. Itu karena banyak sekali contextual information yang bisa dimanfaatkan untuk merekomendasikan sesuatu. Ya, kemudian itu user profile dan contextual parameter ya yang di situ ya. Kemudian oh ya tadi saya mungkin tambahkan tentang cold start. Cold start itu kan bisa dari user yang baru atau mungkin item yang baru ya. Nah, ini gimana nanti kalau ada item baru? Ini juga tidak ada masalah karena di sini ada knowledge. Nah, knowledge itu sudah dirancang kalaupun ada produk baru itu nanti dapat dipetakan terhadap kebutuhan-kebutuhan user akan dipetakan. Sehingga kalaupun ada produk baru, tugas dari knowledge ini sendiri itu untuk memetakan. Nah, itu ya. Jadi tidak ada masalah cold start, baik itu user baru maupun produk baru. Kemudian komponen yang lain yang nanti akan dimanfaatkan oleh sistem dalam merekomendasikan produk atau item itu adalah product features. Ini juga pasti ya. Karena di dalam knowledge base recommendation system ini sebenarnya mirip-mirip pada content base ya, karena product features itu kan diperlukan untuk content base ya. Memang pada dasarnya kan rekomendasinya berdasarkan itu. Nah, dalam knowledge base ini juga diperlukan karena ini nanti akan dipetakan ke dalam knowledge. Akhirnya sama knowledge dipetakan ke user profile. Nah, gitu ya. Nah, ini. Nanti akan saya jelaskan penelitian saya tentang knowledge based recommendation system yang bagaimana pemetaan ini dilakukan. Ini yang memang saya lakukan kemarin dan sampai saat ini juga sedang saya lakukan. Kebetulan kerjasama dengan 2 perguruan tinggi lain, ITB dan juga Gunadarma dan juga dengan Bukalapak. Ya. Oke, dari 3 komponen ini, ya ini nanti akan dilakukan rekomendasi baru kemudian recommendation list. Nah, knowledge model, knowledge ini seperti apa nanti saya jelaskan ya. Ada beberapa contoh nanti knowledge model. Yang jelas knowledge itu dibuat, disusun berdasarkan pada berdasarkan pada keahlian seorang memang seorang expert di domain tertentu. Sehingga kadang-kadang knowledge based recommendation system itu dia ada pembatasan tergantung pada domain apa gitu ya. Jarang yang multi domain. Biasanya dia terbatas pada satu domain. Katakanlah dia recommendation system untuk laptop. Dia sudah domain tentang laptop saja. Recommendation system tentang smartphone ya udah tentang smartphone saja. Recommendation tentang mobil ya dan tentang mobil saja. Karena apa? Karena knowledge itu memang biasanya itu adalah dibatalkan terhadap sebuah domain tertentu. Karena apa? Karena ini adalah merupakan bentuk formalisasi dari keahlian seorang expert. Formalisasi itu apa? Formalisasi adalah sebuah bentuk representasi yang dikenali oleh manusia maupun oleh mesin, ya itu formalisasi. Hanya dalam bentuk ini ya apapun itu ya, bisa bentuk rule, katakanlah itu kalau Anda sudah pelajari di AI itu kan rule kan itu nulisnya. Bisa bentuk rule atau mungkin dalam bentuk ontologi kan seperti itu. Bisa juga ya rule tapi representasinya dalam bentuk database saja itu yang sederhana, tapi tetap ada rule di situ ya lewat relasi-relasi di dalam database gitu ya. Tapi umumnya memang rule ya, rule atau ontologi. Itu umumnya yang ada di dalam knowledge. Ya nanti saya jelaskan. Saya selama ini penelitian merepresentasikan pengetahuan ini dalam bentuk ontologi.
Ya, nanti saya contohkan juga di slide ini yang bentuknya rule ya. Ya, kalau rule Anda kemarin sudah belajar di AI. Oke. Nah, itu ya tentang komponen-komponen yang ada di dalam knowledge-based recommender system. Sebentar, saya kemarin saya singgung sedikit tentang salah satu dari atau salah dua dari kekurangan knowledge-based recommender system itu adalah kalau keuntungannya kan tadi jelas tidak ada masalah postart. Masalah postart tidak ada. Kemudian keuntungan yang lain ini bisa nanti dibuat dalam bentuk conversational recommender system, di mana dalam conversational itu lebih dapat merepresentasikan percakapan antara seorang user dengan seorang yang ahli dalam domain itu. Katakanlah Anda mau beli laptop, Anda bisa melakukan conversation seakan-akan dengan seorang ahli dalam bidang laptop. Anda sekarang lagi zamannya orang cari sepeda ya berarti Anda bisa konsultasi seakan-akan konsultasi dengan sistem, seakan-akan konsultasi dengan seorang ahli dalam persepedaan, dunia persepedaan, sehingga nanti sampai Anda nanti direkomendasikan. Nah, itu ya. Sehingga keuntungan yang lain dengan adanya conversational itu dapat memberikan edukasi tentang domain kepada user, ya kan? Dapat memberikan edukasi terhadap domain dan dapat memberikan panduan juga kepada user tentang domain tersebut, ya kan? Katakanlah gini, Anda nggak tahu tentang sepeda, terus Anda nanya tentang sepeda, akhirnya nanti untuk merekomendasikan Anda ya sepeda itu kan Anda ada dengan Anda melakukan conversation-nya sebenarnya Anda sedikit demi sedikit Anda akan terupgrade ini kan pengetahuan Anda tentang domain sepeda itu kan, nah gitu ya. Itu karena ada interaksi yang sifatnya iteratif antara user dengan sistem. Itu ya. Kalau knowledge base. Keuntungannya ya. Cuman ada juga kelemahannya. Di dunia ini kan sebenarnya nggak ada sesuatu yang sempurna. Semuanya isinya kelebihan-kelebihan, nggak ada kekurangan. Biasanya apapun yang biasanya produk manusia itu kan ya biasanya ada kelebihan tapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya adalah karena ini berdasarkan pada knowledge. Sebentar, saya ambil Wacom dulu ya, saya ambil surat ya. Bentar, saya lupa lagi. Turn off Bluetooth. Ya, oke. Sampai mana tadi saya? Pen. Saya kok lupa ya tadi ngomong apa ya? Oh ya ini ya. Kekurangannya itu karena ini memang knowledge ini bisa menjadi kelebihan dari knowledge based recommender system. Oh, di samping tadi saya lupa juga menyampaikan bahwa salah satu keuntungan dari knowledge based recommender system adalah rekomendasinya itu lebih bersifat deterministik. Artinya ini dari sisi akurasi itu ya lebih akurat ya. Kenapa? Karena memang melalui sebuah knowledge itu rekomendasinya kan. Jadi bukan melalui sebuah mekanisme learning pendekatan induktif ya, biasanya pendekatan induktif itu melalui learning ya kan, seperti kemarin saya jelaskan faktorisasi matrix ya factorization matrix ya. Saya pernah menjelaskan itu pada saat kolaboratif. Kemudian bisa seperti user base yang kemarin saya jelaskan, item base itu sebenarnya ada mekanisme learning, sifatnya prediksi gitu ya. Nah, prediksi itu kemungkinan untuk meleset juga sangat besar gitu ya. Sehingga ada kemarin ininya pakai MAE kan gitu ya. Dan juga yang lain gitu ya untuk evaluasinya. Karena ada kemungkinan dia tidak tepat prediksinya. Sifatnya itu memprediksi. Ataupun learning materi faktorisasi itu juga dia kan learning gitu ya. Jadi itu pendekatan induktif. Itu sangat
besar kemungkinan untuk prediksinya itu meleset seperti itu. Nah, tetapi kalau di sini, tapi kalau di sini di knowledge base ini pendekatannya bersifat deduktif gitu ya. Dia berdasarkan rule-rule yang ada, kemudian nanti dipetakan sampai ke produk yang akan direkomendasikan. Karena bersifat deduktif sehingga ini apa ya, lebih akurat gitu ya. Karena deduktif ya. Kalau induktif itu kan ada sebuah pendekatan yang dibuat lebih general gitu ya. Nah, kalau deduktif itu kan dari premis-premis yang ada baru kemudian diambil kesimpulan. Ini akurasinya relatif lebih baik karena memang berdasarkan pengetahuan dari expert gitu ya, dari rule-rule yang ada. Kalau itu salah ya berarti Anda nyusun rule-nya salah gitu ya. Dalam menerjemahkan pengetahuan dari expertnya itu salah. Tapi kalau Anda bisa merancang rule-rule-nya itu betul, ya mestinya nanti hasilnya juga betul. Nah, ini pendekatan deduktif. Jadi rekomendasinya itu lebih deterministik lah seperti itu ya. Itu keuntungannya. Nah, kekurangannya karena ini menggunakan model, karena menggunakan knowledge. Nah, proses dalam menyusun pengetahuan itu disebut sebagai akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan itu memakan waktu. Artinya menerjemahkan pengetahuan dari seorang pakar ke dalam bentuk pengetahuan ya, formalismenya ya. Ini yang dapat dikenali oleh sistem maupun manusia itu formalisasi. Itu butuh waktu. Butuh waktu. Biasanya dari expert ada dia seorang knowledge engineer ya. Knowledge engineer. Knowledge engineer itu nanti akan menerjemahkan pengetahuan ke dalam bentuk ini formalisasi ya, ini formalisme, bentuk pengetahuan. Nah ini nanti baru jadi pengetahuan ya, pengetahuan dari sistem knowledge, pengetahuan adalah pengetahuan. Nah, ini butuh waktu sampai jadi pengetahuan. Padahal produk-produk itu kan selalu ada yang baru. Ya, produk-produk itu akan ada selalu yang baru muncul lagi. Mungkin setiap jam atau mungkin setiap hari itu ada aja kemungkinan produk-produk baru, tergantung pada domainnya ya. Kalau kita bicara smartphone itu sangat cepat sekali ada produk-produk baru. Mobil mungkin agak lebih lambat daripada smartphone, tapi selalu ada aja yang baru, tiap bulan ada aja yang baru gitu ya. Demikian juga produk-produk yang lain. Nah, kalau pariwisata ini relatif lebih lama lagi, tapi selalu ada tempat-tempat pariwisata yang baru. Nah ini yang jadi masalah. Kalau dia produk-produk yang memang sangat cepat, katakanlah smartphone, laptop, itu sangat cepat itu ada produk-produk baru. Ini karena proses formalisme yang butuh akuisisi lah. Ini proses secara keseluruhan itu sampai jadi pengetahuan ini adalah akuisisi pengetahuan ya. Nah ini ya ini lama ya, butuh waktu. Lamanya bukan sampai bulanan ya, enggak, cuman ini butuh waktu. Nah kalau dia produk-produk baru itu sangat cepat, nah ini kan berarti akuisisi pengetahuan sampai jadi pengetahuan kan butuh waktu lama. Ini belum jadi, ada produk baru lagi. Nah ini kan berarti pengetahuannya nanti nggak update dong. Nah seperti itu ya. Tapi tetap bisa, cuman memang ini nanti menimbulkan apa yang disebut sebagai bottleneck. Bottleneck sampai nulisnya. Bottleneck, ini T-nya 2. Bottleneck. Anda nggak bisa kan nanti bacanya.
Bottleneck, Anda baca aja ini, apa Anda tonton videonya. Tulisan saya memang jelek sekali, apalagi pakai Wacom, susah banget nulisnya. Terjadi bottleneck. Bottleneck itu, Anda tahu kan bottleneck itu apa? Kalau misal Anda punya botol yang ada lehernya itu ya, ada lehernya. Kayak botol-botol kecap zaman dulu itu yang apa tuh, yang dari kaca itu ya. Ya botol-botol zaman dulu yang ada lehernya itu. Kalau misal Anda menumpahkan air itu kan ada bottleneck, ada plutuk nggak langsung tumpah saat itu juga kan, cuman ada bottleneck, ada delay gitu ya. Pada saat itu nanti akan jatuh gitu ya. Nah, itu namanya bottleneck. Nah, dalam penyusunan pengetahuan ini, akuisisi pengetahuan, karena produk-produk itu banyak sekali menyerbu gitu ya. Nah, sementara akuisisi pengetahuan ini butuh waktu yang lama, nah ini akan jadi bottleneck. Jadi bisa aja apa ya, akuisisi pengetahuan belum selesai, tapi produk-produk yang baru itu muncul aja terus, gitu ya. Nah itu, gimana? Iya bisa aja. Sebentar ya, bentar. Ya, maaf, tadi anak saya. Ya, ini suara saya udah muncul lagi. Halo? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. maaf, anak saya tadi lagi ini online juga, lagi sekolah online, kayak Anda, gitu ya. Anak saya SMA kelas 1 yang gede. Tadi sampai mana ya? Ya, bottleneck. Padahal produk-produk yang baru ada terus muncul. Nah, masih pengetahuan butuh waktu. Nah, ini bottleneck ya. Nggak akan kekejar nanti, jangan. Takutnya nanti nggak akan kekejar. Nah, saya sekarang sedang ada penelitian tentang bagaimana akuisisi pengetahuan ini dapat dilakukan secara otomatis. Dia melakukan crawling terhadap sebuah website ini tentang smartphone, crawling dari GSM Arena, nanti di-convert ke pengetahuan. Jadi tidak butuh dari export lagi, cuma nanti ada validasi dari export setelah beberapa, ya secara periodik ya, validasi aja, tetapi sistem tetap melakukan akuisisi pengetahuan secara otomatis. Ini untuk mengatasi masalah bottleneck pengetahuan itu. Bottleneck dalam penyusunan pengetahuan. Nah, ini sedang saya lakukan gitu ya, dengan kerjasama dengan ITB dan juga Gunadarma. Nggak tahu ini berhasil atau tidak gitu ya. Sekarang sedang dilakukan, semoga berhasil gitu ya. Ya, nanti saya jelasin pengetahuannya seperti apa, itu nanti yang akan dilakukan akuisisi secara otomatis. Ya, itu tadi kelemahannya ya. Sehingga kelemahan yang lain karena adanya bottleneck ini menimbulkan kurang cepatnya sistem dalam mengikuti perkembangan produk yang ada, ya karena tadi itu. Ini memang kelemahannya memang ada di pengetahuan itu sendiri, ya. Oke, lanjut. Lanjut ya tentang knowledge base. Sebentar, itu ada suara, coba di mute. Silakan Anda mute. Nah, oke. Kemudian lanjut ya. Knowledge based recommendation system itu ada 3 macam secara besarnya kalau saya ikuti dari bukunya Dietmar Janah yang sudah saya share ke Anda lewat LMS. Ada 3 macam, case based recommendation system, ya, constraint based recommendation system, kemudian ada utility based recommendation system. Ya. Dan ya, nanti kalau misal Anda tertarik dalam penelitian di knowledge based recommendation system itu ada 3 itu ya, case based recommendation system, constraint based recommendation system, dan utility based recommendation system. Ini semua masuk di dalam knowledge based recommendation system. Nah, case based recommendation system itu rekomendasinya berdasarkan pada similarity, ya,
Sementara jadi mencari similarity gitu ya. Ini sebenarnya kalau diceritakan nanti panjang, bisa kita pembahasan secara tersendiri case-based recommendation system, tapi intinya itu pembedanya ya. Dia berdasarkan pencarian similarity terhadap case-case. Bukan similarity melulu pada produk, tapi case similarity pada case-case yang ada. Bagaimana menyusun case? Pak, itu ceritanya panjang. Jadi rekomendasi sebelumnya problemnya apa, kemudian produk yang direkomendasikan apa itu dia susun sebagai case-case. Nah itu nanti dicarikan similarity-nya. Ya tapi ini ceritanya agak panjang, tapi intinya gitu ya. Kemudian constraint based recommendation system itu rekomendasinya ini berdasarkan pada rules atau constraint. Jadi rules-nya itu disebut sebagai constraint. Nah ini nanti coba akan saya contohkan yang ada di dalam kuliah ini. Kemudian utility based recommendation system. Utility based recommendation system itu mungkin di kesempatan nanti akan saya contohkan. Saya juga pernah membuat, kalau Anda buka pikniklah.com ya, www.pikniklah.com, itu sistem yang saya buat bersama tim tentang rekomendasi rute wisata. Rute ya, kalau Anda klik yang rekomendasi rute wisata di situ. Rekomendasi rute itu memanfaatkan konsep utility based recommendation system. Itu rekomendasi berdasarkan nilai utility. Aduh, ini salah ketik. Utility kok utility. Bentar ya. Utility. Sambil benar ini. Ya. Ya, berdasarkan nilai utility. Ini yang sering digunakan, sebenarnya banyak ya. Ini yang salah satu di antaranya yang dikenal luas adalah MAUT. MAUT itu bukan artinya maut bahaya. Gitu. Singkatan dari multi attribute utility theory. Nah, ya, utility based recommendation. Coba ada juga utility yang lain ya. Ini salah satunya dan ini sudah saya pernah lakukan penelitian tentang ini. Termasuk sistemnya bisa Anda buka tuh www.pikniklah.com. Kemudian nah, dalam knowledge based recommendation pengguna harus, ya tadi sudah saya jelaskan di sini ya, bahwa dalam knowledge based recommendation itu pengguna harus mengungkapkan kebutuhannya secara eksplisit. Dan nanti berdasarkan pada basis pengetahuan, sistem akan merekomendasikan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi user itu menyatakan kebutuhan secara eksplisit. Kalau dalam yang paradigma sebelumnya, seperti kolaboratif atau content based itu, user tidak selalu harus mengungkapkan kebutuhan secara eksplisit kepada ke sistem. Nah, kalau di sini user mengungkapkan kebutuhan secara eksplisit ke sistem di dalam knowledge based recommendation system ini. Nah, ini adalah saya mencoba menggambarkan kaitan antara beberapa paradigma yang saya jelaskan sebelumnya, itu kolaboratif dan content based dan knowledge, dan kaitannya dengan conversational recommendation system, karena nanti saya kenalkan apa itu conversational recommendation system. Ini salah ketik ini, bukan cover ya, conversational recommendation system, salah ketik ya. Bahwa kalau kita lihat collaborative filtering dan content based filtering ini biasanya itu tidak ada mekanisme conversation. Nah, jadi one shot recommendation istilahnya, one shot recommendation. Sedangkan yang conversational itu multiple shot recommendation istilahnya, biasanya gitu ya. Ya ini kalau penting silakan Anda catat ya. One shot recommendation, kalau yang conversational multiple shot recommendation. Nah, kenapa multi shot? Karena ada interaksi secara iteratif. Iteratif itu berulang antara sistem dengan user. Ya. Sehingga disebut multi shot recommendation. Dan rekomendasinya kenapa di situ? Karena multi shot recommendation itu kan di situ rekomendasinya bisa berulang-ulang. Jadi sistem bisa merekomendasikan kepada user berulang-ulang dan user pun bisa memberikan feedback.
bahwa bukan yang seperti itu yang saya inginkan, misal seperti itu ya. Seperti Anda ini aja, konsultasi dengan seorang yang ahli dalam domain itu, atau Anda mau nanya tentang pariwisata di Bandung, kebetulan belum pernah wisata di Bandung, ada ngobrol-ngobrol dengan orang yang tahu wisata-wisata di Bandung. Nah, itu kan ada feedback juga, ini, "Oh, itu terlalu mahal." "Oh, enggak, saya enggak suka ya wisata yang tempatnya panas," gitu. Nah, misal seperti itu, setelah direkomendasikan ya. "Ini coba ke sini, oh coba ke Ciletuh, itu panas nggak?" "Panas." "Oh, saya nggak suka yang panas." "Ya udah kalau gitu ke sini, ke sini." Nah, misal seperti itu. Nah, itu, kenapa disebut multi-shot recommendation dalam conversational itu ya. Kemudian conversational ini, karena karena user itu secara eksplisit, conversation itu kan berarti ada interaksi yang iteratif gitu kan. Iteratif kenapa? Karena di situ lewat satu interaksi itu user memberikan kebutuhannya secara eksplisit. Nah, padahal yang paradigma yang memang menganut ini, di mana sistem itu menyatakan kebutuhan secara eksplisit, itu adalah knowledge base, sehingga recommender system yang memakai sistem mekanisme conversational ini masuk di dalam knowledge base recommender system. Ya, jadi di sini kebutuhan pengguna itu didapatkan secara eksplisit. Nah, inilah akhirnya ada konsep yang dinamakan conversational recommender system. Jadi kebutuhan pengguna didapatkan secara eksplisit melalui percakapan. Nah, ini sebuah state of the art dari conversational recommender system. Apa itu state of the art? Nah, nanti kalau ya Anda itu sudah ngambil mata kuliah tata tulis penulisan ilmiah belum ya? Mata kuliah tata tulis sudah? Sudah ada? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kenal ini ya, state of the art ya? Istilah state of the art sudah kenal? Belum. Oh, belum? Harusnya itu dikenalkan dalam tata tulis ini, Ya, bahwa Anda di proposal. Proposal sih dapat. Oh iya. Tapi harusnya di tata tulis juga sudah dikenalkan harusnya itu state of the art itu ya, di mana Anda menceritakan posisi penelitian Anda dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh orang-orang lain, ya. Nah, sehingga keunggulan dari penelitian Anda itu kelihatan gitu ya. Dan latar belakang ataupun motivasi dari penelitian Anda itu seperti apa, itu kelihatan dari state of the art itu. Oke lah, saya nggak akan bercerita banyak tentang state of the art karena ada di mata kuliah yang lain. Oke, itu ya, itu conversational recommender system. Nah, itu masuk di dalam, biasanya memang yang tren di dalam knowledge based recommendation itu adalah yang conversational recommendation. Kenapa saya singgung yang CRS, harus sering disingkat sebagai CRS. Ya, oke, lanjut. Tentang explicit domain knowledge. Elicitation itu artinya gini ya, jadi sales knowledge elicitation from domain expert. Jadi maksudnya gini, bahwa pengetahuan di dalam sistem itu didapatkan dari domain expert. Elicit itu artinya mendapatkan gitu ya, mengambil atau mendapatkan mengambil gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia jadi aneh gitu ya, pokoknya intinya gitu ya. Jadi sales knowledge elicitation itu from domain expert. Pengetahuan yang ada di sistem, karena gini, dalam CRS itu kan itu memang diupayakan agar sistem itu dapat menyerupai sebagai seorang professional sales assistant gitu ya, atau ya bisa saja sebagai seorang expert di domain itu ya. Tapi kalau dalam bahasa dagang ya professional sales assistant, ya, professional sales assistant. Nah, itu didapatkan dari mana? Dari domain expert. Dari expert yang ada di dalam domain itu. Kalau tentang smartphone ya didapatkan dari domain expert di dalam domain smartphone.
System mimics the behavior of, ini tadi yang saya jelaskan ya, bahwa sistem itu menirukan the behavior of ini professional sales assistant atau experienced sales assistant, ya, mau disahkan. Makanya ini pengetahuan itu didapatkan dari domain expert. Kemudian didapatkan bisa juga dari best practice dari sales interaction. Nah, ini ya. Knowledge itu juga bisa didapatkan dari best practice dari interaksi-interaksi yang dilakukan oleh sales. Pada saat saya dulu menyusun knowledge based recommendation system ini, saya pernah, nanti saya jelaskan pada ada satu kesempatan nanti atau mungkin di sini nanti kalau cukup waktunya saya akan jelaskan tentang apa yang saya pernah lakukan. Nah, itu saya sempat ke BEC jalan-jalan bukan karena untuk beli handphone beneran enggak gitu ya, cuma jalan-jalan aja ke toko-toko yang gede seperti Erafone, apa aja dulu saya nggak hafal ya. Ada beberapa, kemudian ada iBook segala macam. Itu sebenarnya sales itu behavior bagaimana interaksi yang dibangun oleh sales itu ya dengan seorang pelanggan. Saya pura-pura mau beli handphone, kemudian apa yang dia tanyakan, kemudian saya jawab, terus kemudian dia nanya apa lagi. Itu coba saya pelajari sehingga itu nanti dapat membentuk sistem yang akan coba saya kembangkan. Walaupun saya terus terang belum sempurna juga ya, masih terus dalam masa pengembangan. Ya, dari best practice sales interaction. Kemudian kan dapat menjamin correct recommendation. Tadi sudah saya jelaskan, ini deterministik ya, bahwa di dalam knowledge base itu dapat menjamin dan guarantee correct recommendation, dapat menjamin. Karena ini memang berdasarkan pada pengetahuan expert, jadi ya memang lebih deterministik gitu ya rekomendasinya. Beda dengan yang pendekatan induktif seperti kolaboratif atau content based gitu ya. Tapi di beberapa content based juga bisa deterministik gitu ya. Tapi kalau kolaboratif itu biasanya memang secara nature-nya dia induktif gitu ya. Pendekatan induktif. Seperti ada learning gitu ya, ada machine learning di situ. Kemudian conversational interaction strategy. Ini berlawanan dengan one shot interaction. Tadi saya jelaskan ini ya, ada multi shot, ada one shot ya. One shot ini, kalau one shot itu biasanya yaitu di kolaboratif atau content based, user tanpa mengungkapkan kebutuhan secara spesifik itu direkomendasikan. Tapi knowledge based recommendation ada juga yang one shot. Ada yang misalkan one shot interaction, ada one shot recommendation, sama saja lah. Ada yang one shot juga. Jadi user mengungkapkan kebutuhan, sistem langsung merekomendasikan. Itu ada juga yang model seperti itu. Tapi tetap knowledge karena user itu menyatakan kebutuhannya secara eksklusif. Jadi belum tentu multiple shot ya. Belum tentu CRS atau conversational recommendation system. Tapi kalau conversational recommendation system itu sudah pasti dia knowledge based recommendation. Elicitation itu dari user requirement, tadi sudah saya jelaskan. Transfer of product knowledge, educating user, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa dengan knowledge base ini dapat melakukan education ke user tentang domain ya. Itu memang nature-nya kan seperti itu. Kalau Anda konsultasi dengan seorang ahli laptop, Anda mau beli laptop misal gitu ya, itu kan dengan sendirinya Anda akan tereducate gitu ya, akan educated tentang domain laptop itu sendiri. Atau Anda nggak tahu tentang sepeda, mau nyari sepeda, nanti kan pasti pada saat percakapan itu kan Anda akan teredukasi tentang domain sepeda misalnya seperti itu ya. Karena saya singgung sepeda kan lagi booming. Ini kesal juga sebenarnya, karena kemarin tuh saya mau nyari sepeda kok susah. Tapi bukan berarti saya yang lagi di sepeda. Saya main sepeda sejak 2011, cuman lagi mau ganti sepeda ternyata sekarang lagi mahal-mahalnya. Waduh, jadi mikir mau ganti sepeda. Gara-gara booming sepeda. Oke,
Lanjut. Different views of knowledge. Oke. Tergantung pada pendekatan. Tadi kan pendekatannya ada 3 macam ya. Tadi ya. Ini kan case based, constraint based, dan utility based. Ya, case based, constraint based, dan utility based. Kemudian ada berbeda cara pandang tentang knowledge ini tergantung pada pendekatan yang mana. Knowledge itu yang seperti apa sih? Knowledge itu seperti apa? Pengetahuan itu yang seperti apa sih? Kan ini knowledge base gitu ya. Pengetahuan itu yang seperti apa sih? Pada case base ya, case base itu ya, pada case base. Mana sih kok tadi? Bentar ya. Belum ada pen. Pada case base ini karena dia berdasarkan pada similarity function. Jadi di sini itu adalah bagaimana knowledge di dalam case base itu adalah nanti cara kerja knowledge itu adalah menentukan matching degree karena dia menggunakan similarity. Jadi kemampuan knowledge di sini adalah menentukan matching degree antara query dan item. Matching degree, tingkat kesesuaian gitu ya. Sementara karena ini pakai similarity ya. Jadi tingkat similarity-nya itu ya dalam case based recommendation system. Sementara di dalam utility based, tapi sebenarnya sudah saya jelasin tadi ya, multi-item utility theory itu sebenarnya dia mirip seperti dalam constraint based yang nanti ya saya jelaskan. Ini ada ya nanti apa ya artinya itu mirip-mirip lah dengan yang ini nomor 3 ini. Ya logic based knowledge description ini kalau yang umum itu kan di sini ada rule gitu ya, bahwa pengetahuan itu di situ tersusun dari rule yang disusun dalam sebuah representasi tertentu. Nah di mana di situ ada hard dan soft constraint. Nah cuman di multi atribut ini sebenarnya juga ada constraint, cuman ini lebih sederhana ya. Ini berdasarkan pada biasanya kriteria. Di situ ada kriteria gitu ya, dan ada pembobotan. Nah, gitu ya. Ada kriteria dan pembobotan. Sementara yang di constraint based recommendation system yaitu ada rule itu. Di mana rule itu ada yang soft, ada yang hard. Soft constraint dan hard constraint itu berarti itu rule yang memang apa ya, sifatnya itu lebih mengikat gitu ya. Sementara soft constraints itu tidak terlalu mengikat. Ya, ini sebenarnya kalau kita bicara ini lebih banyak sudah lebih ini ya, nanti lebih detail lagi. Cuman ini saya kenalkan aja secara overview dari atas dulu ya, secara abstraksi. Nanti Anda bisa cari lebih dalam lagi kalau Anda mencari paper-paper tentang constraint based recommendation system gitu ya. Ada hard constraint, ada soft constraint. Mungkin kalau Anda pernah kuliah apa ya yang ada hard constraint, soft constraint itu ya. Tentang optimasi mungkin ya. Tapi nggak ada ya Anda kuliah tentang optimasi ya. Di sini ada hard constraint, ada soft constraint. Karena itu constraint yang sifatnya memang lebih mengikat gitu ya. Soft constraint itu nggak harus itu jadi bisa dilanggar gitu ya. Bisa dilanggar dalam keadaan tertentu ya. Kalau hard itu nggak bisa lebih mengikat. Nah, sekarang kita masuk ke constraint based recommendation system. Ini kayaknya sebenarnya saya akan masuk ke part 2 ya. Ini saya cut dulu, nanti masuk ke, karena ini nanti biar ke YouTube-nya lebih enak. Stop dulu.